Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus yang datang di ibadah kita pada pagi hari ini, kita mempersiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saya ajak semua bangsa diri dan menunjukkan hati hamba. Yes, terima kasih Tuhan Yesus. Baik pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kebaikan yang Kau terima, pengorbanan-Mu yang mulia. Terima kasih Tuhan. Buat setiap pengorbanan di atas kayu salib Tuhan. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Sampai ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepada-Mu. Yesus, Kau bukan Tuhan. Yesus, ku tak dapat lupakan kebaikan yang pengorbanan-Mu yang mulia. Jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Sampai ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepada-Mu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang
Kau sangat berarti bagiku, yang terbaik yang ada padaku. Ku persembahkan kepada Kau, bukan Tuhan, Kau bukan Tuhan yang melihat, Kau bukan Tuhan yang memandang harta hati.
membuktikan kasih-Mu sungguh luar biasa bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya, Jesus, Jesus, Jesus. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, maka ku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, Yesus, kami mau hidup bagi Engkau, Yesus. Hatiku terus menyembah Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, maka ku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Cuma sendiri memuji Kalau ku hidup, benar Yesus, ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, kasih-Ku tetap. Kami mau terus menyembah Engkau, kami mau terus memandang Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, jauhkanku dari kalau ku hidup Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, maka ku tetap memandangmu. Dunia tak bisa
apapun situasi kehidupan kami Tuhan, itu tidak akan memampukan, tidak akan dapat mampu menjauhkan kami daripada kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang tidak terukur, kasih Tuhan yang tinggi, yang dalam, yang lebar, yang panjang ini sudah mengikat kehidupan kami, sudah membelenggu kehidupan kami, sudah terus Tuhan memegang kehidupan kami dan tidak akan pernah Engkau lepaskan. Kami bersyukur mempunyai Allah yang hidup, yang selalu ada hadir dalam kehidupan kami, bahkan memberikan yang terbaik bagi kami. Ketika kami tidak menemukan jalan keluar, Tuhan Yesus Allah kami yang baik, Allah yang hidup, Allah yang bangkit dari antara orang mati, selalu memberikan kepada kami jalan keluar, sehingga kami beria-ria di hadapan Tuhan. Tuhan adalah penolong kami, Tuhan adalah pelindung kami, Tuhan adalah gembala kami yang baik. Kepada Engkau Tuhan pada pagi hari ini, kami bawa hidup kami masing-masing, kami persembahkan kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus di mata Allah. Kiranya Tuhan berkenan untuk menerima kehadiran kami dalam hadirat Allah dan memberkati umat Tuhan yang sudah hadir pada pagi hari ini. Berkatilah ibadah kami Tuhan, berkatilah kehadiran kami ya Allah, berkati anak-anak Tuhan yang sudah siap mengambil bagian, dari pemain musik, WL Singer sampai hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Allah. Demikian juga dengan Asya Multimedia. Tuhan memberkati dan kehadiran Tuhan, jemaat Tuhan pada pagi hari ini Allah sendiri melawat dengan kuasa, dengan cara-Mu, sehingga ada sentuhan ilahi menyentuh kehidupan mereka, hingga mereka boleh berjumpa dengan Tuhan, dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar bersama-sama. Berkatilah ibadah kami yang pertama ini Tuhan. Demikian juga nanti kami akan mengadakan ibadah yang kedua jam 11. Tuhan juga memberkatinya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami buka ibadah ini. Dan yang siap diberkati bersama-sama kita katakan amin. Baru datang hari ini, selamat datang dan selamat bergabung. Kita akan tetap masih berdiri, kita akan berikan dia pernah
Tuhan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biar rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biar rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biar rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kita untuk mendengarkan firman Tuhan, kita memberikan yang terbaik buat Tuhan, karena Tuhan yang terbaik buat kita. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu yang terbaik buat kami Tuhan. Jesus. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu ya Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Ku melupakan yang di belakang.
Firman-Mu ya amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagi, Kau terbaik bagiku, Kau terbaik, Kau terbaik bagiku. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Kristus, Engkaulah yang terbaik bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini. Seberapapun kami yang hadir, kami bersyukur karena kami tahu Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan memberkati kami. Terima kasih untuk pujian penyembahan yang kami naikkan sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan, sebagai persembahan kami kepadamu Tuhan. Betapa Engkau baik dalam hidup kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, Allah yang hidup, bukalah hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti akan firman Tuhan dan dimampukan kami untuk melakukannya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Shalom. Ya, firman Tuhan masih dalam perikop yang sama buat kita pada pagi hari ini, yaitu dari 1 Timotius 6 ayat yang ke-6. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 akan saya bacakan buat kita semuanya. Demikian bunyi firman Tuhan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sekali lagi saya bacakan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih dalam Yesus Kristus, orang selalu berpikiran kalau yang disebut keuntungan itu udah pasti, ya, apa yang kita miliki, apa yang kita punya, apa yang kita raih secara materi biasanya yang namanya untung, ya. Tetapi Timotius berbicara di sini, ya, Rasul Paulus menyatakan kepada Timotius, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, apanya yang cukup? Ya. Apa yang disertai rasa cukup? Bagaimana kita merasakan bahwa segala sesuatu cukup di dalam kehidupan kita? Dan kapan sampai kapan kita dapat merasakan itu? Saya yang tahu itu hanya saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara bersama-sama dengan Tuhan. Ketika Bapak Ibu Saudara-saudara menjalani hari-hari Bapak Ibu bersama-sama dengan Tuhan dan menerima segala apa yang Tuhan limpahkan, Tuhan berikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara dengan tidak bersungut-sungut, ya, dan merasa segala apa yang Tuhan berikan sampai hari ini tidak pernah kurang, selalu cukup. Di dalam ibadah tentunya ada latar belakangnya. Rasul Paulus berbicara kepada Timotius seperti itu, ya kan? Zaman dulu sama seperti zaman kita sekarang. Orang kalau datang beribadah itu ada aja pikirannya yang berbeda. Tapi kalau kita kan pikirannya itu ngapain ke gereja, ngapain beribadahnya, mencari Tuhan. Tapi di sisi yang lain Rasul Paulus melihat ada orang-orang yang pikirannya itu kalau datang beribadah itu selalu materi, selalu uang, selalu duit, selalu perut yang dipikirkan. Makanya kalau kita lihat dalam surat di Korintus itu, perut mereka itu ialah Tuhan mereka. Sampai seperti itu Rasul Paulus berbicara. Tuhannya ialah perutnya. Kalau perutnya ini kenyang, baru dia berkata Tuhan itu baik. Itu latar belakangnya Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi supaya setiap orang yang hidup di dalam Tuhan, apapun yang kita alami hari ini, kita katakan terima kasih Tuhan, selalu cukup buat saya. Apalagi datang ke beribadah. Apa tujuan beribadah Bapak Ibu Saudara-saudara? Tujuan beribadah itu mencari Tuhan. Ada apa sih di dalam ibadah? Ada apa di dalam ibadah? Mendengarkan firman Tuhan. Ada apa dengan firman Tuhan? Firman Tuhan yang menegur saya,
Firman Tuhan yang meneguhkan hati saya, firman Tuhan yang menasihati saya, firman Tuhan yang memberikan penghiburan kepada saya. Kalau manusia terbatas, dia katakan dia sabar, tetapi firman Tuhan kekal. Kalau Tuhan katakan itu sabar, pasti Tuhan menyertai. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan di dalam segala firman-Nya, pasti dia sertai. Kalau kita kan kita sabar, kita kan pergi ya. Tetapi Tuhan tidak seperti itu. Makanya dikatakan, sebab ayat yang ke-7, sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Nah, Rasul Paulus tentunya dia tahu latar belakangnya dan Timotius, dan dia menjelaskan kepada Timotius dan jemaat itu supaya mereka itu mengerti, jangan melakukan segala sesuatu dengan cara yang tidak baik untuk mendapatkan apa yang diingini hatimu. Ya, kalau kamu datang beribadah kepada Tuhan, kalau kamu datang ke gereja untuk beribadah, hati harus murni, hati harus tulus. Ya, jangan pikirkan tentang apapun selain daripada engkau bertemu dengan Tuhan di sana. Itu tujuan utamanya. Ya, karena kenapa? Ibadah itu harus disertai latihan. Kalau kita tidak terlatih, tidak akan mungkin bisa melakukannya dengan senang hati. Ya, kalau kita tidak latih, sama seperti seorang olahragawan, kalau kita melihat mereka itu berlari, bertinju dan lain sebagainya, itu ada seorang pelatih, ya kan, ada dokternya juga. Itu semuanya dipadu untuk membentuk satu atau seseorang itu menjadi petarung yang tangguh, petarung yang bagus. Kalau kita tidak berlatih dengan tekun, ya, untuk beribadah, maka biasanya kita itu terpaksa, kemudian asal hadir, ya nggak enak sama gembala, atau nggak enak sama si anu, atau datang ke gereja sekedar bertemu dengan saudara. Jadi tujuannya nggak jelas. Fokusnya itu nggak pasti begitu. Tapi kalau orang sudah berlatih, badan itu kan harus dilatih ya. Tidak semua orang betah. Kadang-kadang kan kita seperti sering saya katakan, kita ajak orang itu beribadah. Tidak semua orang itu betah beribadah berlama-lama. Makanya firman Tuhan tidak salah dikatakan orang fasik itu tidak bisa duduk lama-lama dengan orang benar. Gelisah hatinya. Jadi harus dilatih. Supaya terbiasa harus dilatih terus-menerus supaya terbiasa. Dan ibadah itu menjadi bagian hidup. Ya, nah kalau beribadah itu sudah menjadi bagian hidup kita, sudah mendarah daging, kita katakan seperti itu, datang ke gereja itu dengan senang hati, dengan persiapan hati paling tidak, dengan persiapan yang sungguh. Ya, jadi siap untuk datang ke gereja beribadah untuk mencari Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Karena saya katakan tadi di sana ada nasihat. Karena tidak semua orang itu sama. Masing-masing kita punya pergumulan. Di mana kita mendapat jawabannya? Ya di gereja, di dalam ibadah. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, baru boleh berbincang-bincang. Yang lain, satu dengan yang lain itu saling menguatkan. Kalau kita lihat di dalam jemaat yang mula-mula di Kisah Para Rasul pasal 2, bagaimana mereka itu di dalam ibadah, di dalam persekutuan. Mereka satu dengan yang lain itu saling mendukung, saling membahu, saling membantu. Bukan hanya tenaganya tetapi kantongnya juga, memecah-mecahkan roti. Bahkan semuanya mereka dan disukai orang. Akhirnya kenapa disukai orang? Karena mereka terlihat imannya, terlihat jiwanya, terlihat perbuatan mereka itu. Sampai ribuan orang bertobat, Bapak Ibu Saudara-saudara. Itu yang perlu dilakukan di dalam ibadah, dan itu yang kita dapat. Kalau kita di luar tidak akan kita dapatkan yang seperti itu. Ya, jadi dilatih di dalam 1 Timotius 4 dikatakan di sini ayat yang ke-8. 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badan ini terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup maupun untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang.
sekarang dan nanti. Jadi bukan hanya sekarang aja kita berlatih supaya kita tetap seperti ini bisa beribadah dengan fokus, tapi nanti. Ya. Karena nanti ketika Yesus Kristus menyambut kita sebagai orang percaya, tugas kita di surga itu hanya menyembah Tuhan di dalam beribadah. Tidak ada lagi seperti orang sebelah kawin mengawinkan, dapat bidadari 70 dan lain sebagainya, bukan seperti itu. Tapi tugas kita hanya menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Dan sepanjang, kenapa dikatakan supaya di sepanjang hidupmu di dunia ini, ya, kamu bisa tetap melakukannya dengan senang hati. Jadi harus dilatih. Kemudian 1 Korintus 15 ayat yang ke-58 dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Di dalam ibadah itu Tuhan perhitungkan semuanya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan melihat hatimu, Tuhan melihat kehadiranmu, Tuhan melihat kesungguhanmu. Jadi tidak sia-sia kita datang beribadah. Makanya Raja Daud katakan itu, lebih baik saya 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 tahun di tempat sana, tempat lain. Wah, itu luar biasa. 1000 tahun tempat lain lebih enak dan lebih baik. 1 hari di rumah Tuhan. Kenapa? Karena tidak bisa dibandingkan kebaikan yang Tuhan berikan dalam 1 hari itu dengan 1000 lain tempat lain. Tidak bisa dibandingkan. Dengan apa yang kita dapat di rumah Tuhan, di dalam ibadah, dan yang kita dapat di tempat yang lain, tidak bisa dibandingkan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah, oleh karena itu dikatakan, selain daripada berlatih, jeripaya kita ini diperhitungkan Tuhan. Tidak sia-sia. Tuhan melihat pribadi kita. Makanya dikatakan dengan rasa cukup itu, sesuatu ketika kita membutuhkan, pasti Tuhan akan kirimkan. Ini anakku cukup. Jangan sampai menangis. Ini anakku cukup. Jangan sampai nggak makan. Ini anakku cukup. Lewat apa yang kita kerjakan tentunya. Lewat apa yang kita lakukan. Jadi supaya kita jangan bosan-bosannya datang beribadah kepada Tuhan. Ya, kemudian Kolose 3 ayat yang kelima. Supaya kita merasa cukup dan merasa puas dengan apa yang Tuhan berikan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Ya, Kolose 3 ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Kenapa saya kaitkan dengan ini? Karena untuk mencapai sesuatu biasanya kalau orang tidak takut dan hidup di dalam Tuhan, dia melakukan segala sesuatu untuk mencapai tujuannya, untuk mencapai apa yang diinginkan hatinya, karena tidak pernah merasa puas apa yang dia miliki, selalu merasa kurang. Memang betul, tidak ada yang cukup di dunia ini. Tidak ada yang cukup. Orang sudah hartanya 10 triliun, masih akan mencari. Ya kan, kita lihat itu minyak itu ternyata diselundupkan oleh Dirjen Kementerian Perdagangan. Dia yang berbisik, saya lihat itu berbisik kepada menteri. Dibisikkan bahwa setelah itu menterinya berbicara, minggu depan sudah ketahuan siapa orangnya. Ternyata dia yang ditangkap, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dirjen gajinya udah besar, Bapak Ibu Saudara-saudara, dia udah kaya raya, tetapi masih kurang, membuat orang lain sengsara. Harga minyak tinggi dan tidak didapatkan oleh masyarakat walaupun tinggi. Tidak puas. Kita lihat orang-orang yang korupsi itu, ya kan? Ya tidak kita sebut nama lah. Bagaimana mereka diberikan satu kedudukan yang tinggi, fasilitas yang dijamin oleh pemerintah, tapi masih aja korupsi. Apakah seperti itu orang hidup di dalam Tuhan? Tidak, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya. Nah, sekarang apapun yang kita miliki, kita katakan aku bersyukur kepada Tuhan. Aku puas. Karena Tuhan senantiasa tidak pernah memberikan saya kekurangan. Selalu cukup. Itu yang
membuat saya merasa puas bersama-sama dengan Tuhan. Saya mensyukuri semuanya. Betapa Tuhan itu ajaib dalam hidup saya. Orang kan berbicara seperti itu, tapi kalau dirasakan Bapak Ibu Saudara-saudara, sehingga pikiran kita ini tidak menjadi liar kemana-mana untuk mendapat sesuatu itu, kita lakukan segala sesuatu, segala hal-hal ya yang secara duniawi kita lakukan untuk mendapatkan uang, mendapatkan rezeki, berjualan, pakai penglaris dan lain sebagainya. Banyak yang seperti itu. Ada nggak orang Kristen? Ada, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ada. Ya. Ada yang memakai seperti itu orang Kristen? Banyak. Tapi di sini tidak ada. Puji Tuhan. Saya saksikan sedikit nih. Saya bersyukur untuk Kok Ketiong, karena saya melayani dia sampai sekarang dia buktikan imannya. Dia bilang dulu waktu saya layani, setelah saya tanya semuanya baru dikeluarkan dari dompetnya. Pak Sarmen, bagaimana dengan ini? Ini apa Pak? Diceritakan tentang berjualan. Itu tidak perlu lagi kok. Tuhan menyertaimu. Lebih daripada ini bisa Tuhan lakukan. Tapi dia berjiwa besar membuang itu. Dia percaya kepada Tuhan. Tidak semua orang mau seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudara. Ada yang disembunyikan. Makanya ketika kita masuk di dalam pelayanan pribadi, keluar sedikit dari firman Tuhan, masuk dalam pelayanan pribadi, segala sesuatu yang ada di dalam diri kita ini harus dikorek bersih. Kamu pernah berzina? Kalau pernah berzina, katakan pernah, aku di hadapan Tuhan. Kalau nggak diakui, bagaimana mau diampuni? Kamu pernah berbohong? Pernah, katakan pernah, supaya ada pengampunan. Kalau nggak ada pengakuan, tidak ada pengampunan, Bapak Ibu. Kalau kita bilang, kamu pernah berbohong? Enggak Pak, padahal pernah. Kamu pernah bertengkar? Tidak pernah, baik-baik aja, padahal pernah bertengkar. Ya bagaimana mau diampuni seperti itu? Di mana pengampunannya kalau nggak diakui? Nah, seperti itu harus dikorek. Nah, seperti itulah orang yang akan menjadi orang-orang yang militan di dalam Tuhan. Bukan memuji Kok Ketiong, tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Ya, sampai hari ini dia maksudnya itu masih teguh ya, tetap di dalam setiap kesaksiannya itu. Walaupun saya tidak ngomong sama dia, ada istri dan anaknya di sini nggak apa-apa, ya. Tapi saya katakan kepada Tuhan, karena saya disuruh Ibu Ketut melayani dulu, saya bilang terima kasih Tuhan, berkatilah dia tetap imannya teguh untuk segala sesuatu. Nah, makanya kalau kita lihat dia selalu dia, saya bersyukur untuk apa yang Tuhan buat, selalu seperti itu. Nah, kita mau semua jemaat seperti itu, di dalam segala apa yang dia miliki dia dapat bersyukur untuk kecukupan. Sehingga dia dapat merasakan Tuhan itu baik. Bukan ketika saya meraup banyak untung, kita katakan Tuhan itu hebat, Tuhan itu baik. Tidak Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak seperti itu. Apapun kita lakukan, apapun kita kerjakan, kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan berkati, ya kan? Supaya menjadi berkat bagi saya dan menjadi berkat bagi keluarga dan sekeliling orang-orang di sekitar saya. Seperti itu. Jadi tidak melakukan segala cara dan tindak tanduk di dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan kita sehari-hari. Ya, jadi kemudian Maliaki 3 di sini ada beberapa ayat saya bacakan. Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang Maliaki pasal 3 ayat 10, ayat 16 maksud saya. Ini berbicara tentang ibadah. Beginilah bicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan, memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya.
Ada perbedaan orang yang sungguh-sungguh beribadah atau orang-orang yang beribadah kepada Tuhan dengan orang yang tidak beribadah. Berbeda Bapak Ibu Saudara-saudara. Apa saja secara biasa kita lihat sehari-harian, cara berbicara, tingkah pola lakunya, kehidupannya pasti akan berbeda. Di sisi yang lain Tuhan katakan, aku akan membedakan, membuat perbedaan. Aku akan menyayangi mereka seperti anakku yang melayani. Berbeda Bapak Ibu Saudara-saudara. Udah pasti dong, saya berbeda dengan anak orang, dengan anak saya. Saya lebih sayang kepada anak saya. Udah pasti seperti itu. Karena dia yang biasa membantu saya. Seperti itulah kita di hadapan Tuhan. Orang yang beribadah kepadanya sungguh-sungguh dikatakan tadi, aku akan mengadakan perbedaan. Jadi kita bersyukur Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita disayangi oleh Tuhan. Amin. Kita dikasihi Tuhan, berbeda dengan orang yang tidak sungguh-sungguh atau orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Maka di dalam ibadah itu, selain daripada latihan tadi, selain daripada dilakukan Tuhan perbedaan kasih sayangnya, yang terakhir Bapak Ibu Saudara-saudara, disitulah kita menerima berkat Tuhan. Kalau kita lihat berkat Tuhan di dalam Bilangan pasal 6 yang gembala sering mengungkapkan di dalam 2 berkat. Maka di dalam ibadah itulah kita menerimanya. Bilangan 6 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-26 akan saya bacakan buat kita semuanya. Inilah yang kita dapatkan di dalam ibadah. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan menyinari engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara-saudara, sempurna di dalam ibadah itu. Berkat dan penyertaan Tuhan semuanya cukup. Ya, cukup untuk segala sesuatunya. Karena Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah kita untuk memberkati setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Apa yang kami sudah dengarkan ini Tuhan, biarlah kami lakukan dalam kehidupan kami supaya kami senantiasa merasa cukup. Dan kami bersyukur untuk kasih setiap pertolongan, penyertaan, pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Karena kami datang beribadah, dan di dalam ibadah ada nasihat, ada penghiburan, ada kekuatan, ada pertolongan daripada Tuhan. Untuk melatih kami supaya kami menjadi anak-anak yang tangguh beribadah, setia kepada Tuhan. Karena di dalam ibadah itu, Tuhan mencurahkan berkat-Mu atas kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak penugasan firman Tuhan. Kita akan persiapkan kesamaan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu. Kiranya firman-Mu ini Tuhan boleh kami renungkan, kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhanlah yang menolong kami di dalam melakukannya. Biar kami merasa cukup untuk apa yang Tuhan sudah buat di dalam hidup kami ya Bapa. Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang akan memberikan ya Bapa. Berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka, berkati keluarga mereka Tuhan. Bahkan apapun yang mereka lakukan, Tuhan memberkati. Tuhan, kami memberikan dengan sukacita apa yang sudah kami bawa Tuhan. Biarlah ini menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Memperluas kerajaan Tuhan di dalam pelayanan kami di Gereja GSDA Fajar Baru. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
Haleluya. Amin. Kita akan melanjutkan sebagai ini. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, nebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, saya hidup, ada hari esok, sebabnya hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab Dia hidup, setia hidup, setia hidup, ada hari esok, sebabnya hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab Dia hidup, hidup jadi berarti sebab Dia hidup, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Kita semua akan bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan mengatakan bahwa Tuhan besar. Yesus, segala perbuatan semua ajaib bagi setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Besar Allahku, segalanya besar Allahku, segalanya besar dan ajaib Tuhanku, katakan segala nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku, layak disembah, layak disembah. Kau Raja segala raja, hatiku bernyanyi, Kau besar layak disembah, layak disembah.
mengatakan Engkau besar dan ajaib. Ini semata-mata oleh karena kekuatan Tuhan ada dalam kehidupan kami. Dalam situasi kondisi seperti ini, kami bersyukur karena Roh Tuhan bekerja dalam kehidupan kami, sehingga kami tetap mengatakan Allahku besar, Allahku ajaib. Tuhan yang menuntun kehidupanku, Tuhan yang memberkati aku, dan Tuhan meluruskan jalanku, sehingga aku menjadi anak kesayangan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman. Ibadah yang disertai dengan rasa cukup mendatangkan keuntungan besar. Kami adalah orang-orang yang beruntung di hadapan Tuhan. Melalui ibadah kami mendengar firman Allah, Engkau mengarahkan kehidupan kami agar kami berjalan lurus, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, menjadi anak-anak yang dikasihi, disayangi oleh Tuhan. Biarlah hidup kami boleh bersaksi kepada orang lain bahwa kami adalah orang yang disayangi dan dikasihi Tuhan. Dimanapun kami beribadah dan apapun yang kami kerjakan, semua kami lakukan sesuai dengan tuntunan Tuhan, tidak menyimpang. Oh Tuhan, tolong kami, biar kami terus dalam keberkatan Allah, biar kami terus di dalam hadirat Allah, sehingga Tuhan disukakan dalam kehidupan kami, dan hidup kami pun diberkati oleh Tuhan. Bukti dan tanda kami beribadah kepadamu ketika kami dapat melakukan dan mentaati firman Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Kau sudah berkati kami melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Sarmen. Tuhan berkati dan berkati terus kami jemaat Fajar Baru, karena Engkau yang sudah menebus kami dengan kuasa darah-Mu. Kami menjadi milik Tuhan, dan sekarang kami bergerak maju di ladang Tuhan dengan berbagai macam cara untuk kami menyeberangkan Injil Tuhan yang sudah kami dengar, melalui kesaksian hidup kami, melalui berita-berita yang kami sampaikan, melalui ucapan-ucapan kami yang menguatkan dan membangkitkan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk semuanya ini. Tuhan, terima kasih buat teman-teman kami, saudara kami yang seiman yang tidak bisa hadir sore pagi hari ini. Tuhan, tolong dimanapun mereka berada, Tuhan menyertai mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Biarlah kuasa Tuhan hadir dalam setiap keluarga kami masing-masing. Untuk ibadah yang kedua kami berdoa kepada Engkau, mohon kuasa dan jamaan Allah yang ilahi ini ada bagi kami, sehingga jemaat juga yang datang dalam ibadah kedua nanti jam 11, mereka pun diberkati oleh Tuhan, karena kuasa Tuhan memberkati, karena Roh Allah memberkati, karena firman Allah memberkati. Terpujilah nama Tuhan. Apabila Tuhan esok hari umat-Mu jemaat-Mu akan kembali bekerja, beraktivitas dimanapun mereka bekerja, apapun yang mereka lakukan, Tuhan menyertai, sehingga mereka benar-benar Allah boleh menyatakan hidup mereka kepada dunia bahwa mereka sudah diberkati oleh Tuhan. Mereka tidak akan perlu Tuhan menyimpang berlawanan arah daripada firman Allah untuk menjalani hidup ini, karena Tuhan sudah berjanji bahwa Tuhan akan mencukupkan kebutuhan kami, bahkan lebih daripada cukup. Oleh karena Tuhan berjanji, kami mengimani. Terpujilah nama Tuhan. Setiap rupiah yang sudah dibawa oleh anak-anak Tuhan, dalam nama Yesus kami persembahkan kepada Engkau. Kiranya Tuhan akan terus memberikan kepada kami hikmat mengurus gereja untuk mengelola keuangan ini, supaya pekerjaan Tuhan tetap berjalan, sehingga pekerjaan Tuhan tetap lancar oleh karena kuasa Tuhan, topangan daripada dana-dana yang dibawa oleh jemaat Tuhan. Berkati usaha pekerjaan mereka. Bagi mereka yang belum dapat pekerjaan, Tuhan tolong mereka. Bagi yang sudah mendapat pekerjaan, Tuhan biarlah mereka bersyukur dan bersyukur atas semua berkat yang Tuhan berikan bagi mereka. Hati mereka terus melekat kepada Tuhan. Mereka hidup damai dengan Engkau dan berdamai dalam diri mereka sendiri, sehingga sukacita itu terus menjadi bagian mereka. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara yang sudah diberkati oleh Tuhan, sekarang angkatlah kedua tanganmu. Allah yang hadir di tengah-tengah engkau sedang melihat apa yang kau perlukan, apa yang kau butuhkan. Dengan iman engkau menangkap firman Allah, dengan iman engkau menerima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya demikianlah firman Tuhan datang dalam kehidupanmu. Tuhan menjaga, melindungi engkau dan memberkati engkau. Oleh sebab itu pulanglah dengan damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus
terus menjadi bagianmu. Dan Roh Kudus akan terus mengingatkan engkau bahwa engkau bukan anak-anak sembarangan. Engkau adalah anak-anak yang beribadah kepada Allahmu, yang memberkati engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Engkau diberkati oleh Allahmu. Haleluya.